Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos kitab Bulughul Maram Shakhifah 7 pada kitab matan, pada kitab syarah Shakhifah 48. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 24. An Umar bin Kharijah, saking Umar bin Kharijah radhiyallahu anhu kala ngendika Umar bin Kharijah, khotaba midatoni na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina ing dalem negara Mina. Niki namine Ba'dzarfiyah. Napa namine? Ba'dzarfiyah itu ba yang artinya fi. Kenapa kok tidak fi Mina? Ya karena untuk meringkas tulisan. Ba saja dengan satu titik saja, yaitu ba sudah cukup menunjukkan di situ fi. Itu dia dua huruf, tapi satu huruf sudah cukup untuk meringkas. Bimina ing dalem kota Mina. Berarti di situ Ba'dzarfiyah. Ba yang menunjukkan fi. Wa wa khale utawi Kanjeng Nabi iku ala rohilati iku ngatasé tunggangane Kanjeng Nabi. Walu abuha iku ngatasé tunggangane Kanjeng Nabi unta. Ala rohilati ngatasé tunggangan untane Kanjeng Nabi. Dan mereka mboten wonten wedhus, Kanjeng Nabi mboten nate numpak wedhus. Mboten nate. Mangsana untuk apa? Untuk tunggangan alat transportasi unta. Walu abwa khali utawi ilere unta ilere rohilatihi iku yasilu iku mili apa ra yasilu iku mili apa lu abuha ala katifi ing atase walikat ingsun ala katifi ing atase walikat ingsun. Akhraja ngetake sampun ngetake hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahalan milang sahih sapa Tirmidzi ing iki hadis wa sahahalan milang hadis sahih sapa Tirmidzi ing iki hadis. Jadi artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kita atau kita dikhutbahi oleh Rasulullah. Jadi kalau ada fi'il maf'ul bih fa'il, di situ kan begini, khotoba fi'il, na itu maf'ul bih, Rasulullah fa'il. Cara menerjemahnya gimana? Bukan Rasulullah khutbah kepada kita, tapi hanya kitalah yang dikhutbahi oleh Rasulullah. Karena di situ yang dikhutbahi, yang diomongi atau dikhutbahi oleh Rasulullah itu hanya Amr bin Kharijah. Itu faedah taksir, menunjukkan kekhususan. Rasulullah hanya khusus berbicara kepada Amr bin Kharijah karena maf'ul bihnya didahulukan, fa'ilnya jatuh setelah maf'ul bih. Jadi kalau diterjemahkan begini, hanya saya yang diberi khutbah oleh Rasulullah ketika di kota Mina dalam keadaan yaitu alat transportasinya Rasulullah, tunggangane Rasulullah inggih punika unta, itu dia adalah ilernya itu milik pada walikat saya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian pemahaman hadis pada kitab syarah Masyuriatul khutbah bimina ala makanin murtafi'in libayin akamil manasiki. Di sini adalah
khutbah atau pidato yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syariat Rasulullah di kota Mina, di mana kota Mina adalah tempat yang sangat tinggi untuk menjelaskan beberapa hukum ibadah. Lu'abul ma'kuli tohirun, lu'abul ma'kuli tohirun, ilernya hewan yang boleh dimakan itu adalah suci. Jadi apabila kambing atau sapi atau kerbau umpama, atau di sini adalah unta, itu adalah ngiler, ilernya itu adalah suci. Wa fi ma'nal ma'kuli kullu hayawanin tohirin, makna yang hewan yang dimakan atau makul adalah setiap hewan yang suci, seperti unta, kambing, kemudian kemudian kerbau, sapi. Di situ ilernya itu hukumnya adalah suci. Wa fi ma'nal lu'abi kullu fadlatin kairkin, makna alu'ab yaitu iler adalah setiap kelebihan yang keluar dari mulut hewan, seperti bentuknya adalah seperti keringat. Seperti keringat itu adalah tetap suci. Tapi kalau iler kita manusia najis ya. Jenengan ngiler tilem, ngiler terbantal membentuk seperti pulau-pulau, membentuk pulau-pulau karena dari iler kita itu adalah kategori najis ya, termasuk najis. Kalau itu dibuat atau membuat ketika tidur pada sarung kemudian kena iler, nek tilem ngorok terus ngiler monggo salat nggih boten kenging, muga ilere menungsa niku termasuk najis. Takriruhu asyai'a bi fi'lin bi hadratihi dalilun jawazahu li anna takrahu min sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan sesuatu yang Nabi Muhammad itu adalah mengerjakan ya, di hadapan Rasulullah sesuatu itu dikerjakan dan Rasulullah itu tidak ingkar ya, tidak protes, tidak ingkar, maka pekerjaan itu menunjukkan adalah pekerjaan yang boleh karena ketetapan Rasulullah itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis tentang menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sapa Aisyah kana amonten sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilu iku ngumbah sapa Kanjeng Nabi utawa mbasuh sapa Kanjeng Nabi almaniya ing manine Kanjeng Nabi. Manine Kanjeng Nabi dikumbah dibasuh. Engko jenengan sok bakale ngrasakake dhewe nek jenengan kumpul kali garwane ngono. Nek bar kumpul kali garwane engko mesti ana ana gumbal utawa barang sing netes nek nggon gumbal engko terus dikumbah. Iki Kanjeng Nabi ngoten. Sumaya khruju mangko kari-kari miyamat medal sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat fi dalika saubi ing dalem mengkono-mengkono klambi. Nggih. Wa ana khale utahe ingsun Aisyah iku angduru iku ningali sapa ingsun ila asaril ghusli maring tepake basuhan atau kumbahan, muttafaqun alaihi ay hadau tawi hadis iku muttafaqun alaihi hadis Bukhari Muslim. Wali muslimin lan iku tetep kudu Imam Muslim. Laqad kuntu tawi wonten lafal waqad kuntu berarti wali Muslim dan kitab Sahih Muslim. Laqad kuntu yakti teman-teman ana sapa ingsun afruku iku ngerik sapa ingsun. Nek angel tulisane Arab nggih ditulis nganggo biasa tulisan Indonesia. Engko nek mboten ngoten kok kadang keliru oleh maca. Afruku iku ngerik sapa ingsun hu ing mani min saubi Rasulillah saking klambine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bojone setia ngene iki ya. Manine Kanjeng Nabi dikerek-kerek dening garwane Aisyah. Farkan kelawan ngerik-ngerik temenan.
Fayusalli mangko sujud salat sapa Rasulullah fihi ing dalam saubi Rasulillah fi ing dalam kelambine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdin lan iku tetep ing dalam siji lafal laqad kuntu ta'anal nautu utawi ana lafal kuntu laqad kuntu yakti temen-temen ana sapa ingsun akhuku iku ngerik-ngerik sapa ingsun ing manine Kanjeng Nabi ya bisan ingkang garing bidufri kelawan kuku ingsun min saubihi saking lambine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dia adalah membasuh atau mencuci maninya, kemudian ia keluar, kemudian setelah ia cuci, kemudian pada dalam waktu yang lama ia keluar untuk melaksanakan sholat. Baju itu yang ia cuci juga memang digunakan untuk sholat, dan saya sendiri juga memang melihatnya bekas mani yang melekat pada baju yang dicuci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim pada kitab Sahih Muslim di situ disebutkan ada sebuah hadis bahwa saya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu istri Rasulullah, itu adalah mengerik-ngerik. Mengerik-ngerik itu bahasa Indonesianya apa? Menggosok. Hah? Mengerik-ngerik atau menggosok maninya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baju yang ia pakai dengan betul-betul saya kerik-kerik, berarti secara keras, karena mani yang masih menempel pada baju Rasulullah masih menempel. Kemudian karena ia adalah posisinya garing, kemudian ia dikerik-kerik oleh Aisyah, kemudian ia pun melaksanakan sholat setelah dikerik-kerik oleh Rasulullah. Kemudian ia pun melaksanakan sholat pada baju yang ia pakai tadi, yang ia kerik-kerik oleh Aisyah. Ada satu lafal hadis bahwasanya saya adalah Aisyah radhiyallahu anhu itu adalah mengerik-ngerik atau menggosok pada pada maninya Rasulullah yang garing atau yang yang kering, digosok dengan kukunya Aisyah sendiri, yang baju yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu ada masih bekas mani, dalam keadaan maninya itu kering, dikerik dengan kukunya Aisyah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Karamallahu insan al-mana al-insmali, makna secara umum, secara universal. Karamallahu al-insana wa faddalahu ala sairil hayawani bitaharati aslihi wa karimi mahdatihi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada manusia dan mengunggulkan manusia atas hewan-hewan yang lain, atas kehidupan-kehidupan yang lain, dengan sucinya asal dari manusia. Asal manusia adalah dari mani, dia adalah suci. Dan mulianya kemuliaan manusia. Manusia itu adalah diciptakan dari mani, adalah barang yang suci ya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad akhbarat ummul mu'minin Aisyatu radhiyallahu anha kanat tufariqu almaniya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhufriha. Sungguh pada hadis ini ummul mukminin yaitu Aisyah memberi kabar bahwasanya Aisyah mengerik-ngerik atau menggosok mani pada baju yang menempel pada bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kukunya sendiri, yaitu kukunya Aisyah. Ngoten nggih. Niki berarti menunjukkan bahwa mani itu adalah hukumnya adalah suci, karena dari bekas mani itu Rasulullah pun masih melaksanakan sholat dengan bekas mani yang yang kering, yang dikerik-kerik oleh istrinya sendiri. Kemudian dari baju itu kemudian digunakan Rasulullah gunakan sholat.
Kemudian pada masalah mani, sperma, di sini pada kitab syarah disebutkan sebagai berikut ini. Wa madhabus Syafi'i wa ashabul hadisi wa Ahmadu fi ashakhir riwayatani annahu tahirun. Wastadalu ala dalika bi hadis bin Abbasin qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mani ladhi yusibu asaba qala innama huwa bimanzilatil mukhati wal busaki. Imam madhab Syafi'i dan pengikut-pengikut hadis termasuk Imam Ahmad pada dua riwayat hadis bahwasanya mengatakan bahwasanya mani adalah suci. Hal tersebut yaitu Imam Syafi'i dan pengikut Imam hadis dan Imam Ahmad, mereka semua mengambil dalil dari hadis Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mani yang melekat pada baju. Rasul menjawab, mani atau sperma itu adalah seperti halnya adalah riak atau idu. Riak kita atau idu kita itu adalah termasuk hukumnya sama dengan mani, dengan sperma, yaitu hukumnya adalah suci. Kemudian wa madhabu Abu Hanifah wa ashabu wa Malikun wa riwayatun an Ahmada anonatsun wastadalu ala dzalika bi riwayatil ghusli wa hadisu Amar inama tughsalu sabuka minal ghaiti wal bauli wal mani wad dami wal qai. Tetapi madhab Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Malik dan riwayat yang sumbernya dari Imam Ahmad bahwa mengatakan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa mani itu adalah najis. Mereka semua mengambil dalil atau membuat hujjah atau dalil dengan beberapa riwayat mandi, hadis yang berhubungan dengan mandi. Dan juga hadis Amar, bahwasanya hadis yang berbunyi bahwasanya bajumu yang berasal dari innama tughsalu sabuka, bajumu ini harus dibasuh dari dari kencing, buang air kecil, buang air besar, dari mani, dari darah dan dari utah-utahan. Itu semuanya itu adalah najis. Ini adalah hadis yang sumbernya dari hadisnya Amar. Ini yang menjadi pedoman Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Kemudian wa inda Abi Hanifata yuksalu bil ma'i ar-ratibi wa yuhattu al-yabisa minhu amalan bil hadisaini kama fi dzalika na'li minan najasati. Imam Abi Hanifah mengatakan sperma itu dibasuh dengan air yang basah dan dikerik-kerik itu sudah cukup, seperti yang dilaksanakan untuk melaksanakan dua hadis yang berbeda, seperti halnya pada sandal yang terkena dengan najis. Sandal yang terkena dengan najis kemudian dibasuh dengan air atau dicuci dengan air, itu pun sudah menjadi suci. Itu pun menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Syamhi radhiyallahu anhu qala ngendika Abi Syamhi, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki jenengan tak parai ngerti. Aisyah itu siapa? Masya Allah. Memiliki kitab syarah. Aisyah itu binti Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah bin putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bisanan sama Kanjeng Nabi. Posisi Aisyah adalah istri Rasulullah. Bisanan sama bisan yaitu Abu Bakar. Rawat 2210 hadisan hadis. Aisyah itu adalah seorang perempuan yang meriwayatkan 2210 hadis. Subhanallah. Dia termasuk perawi yang meriwayatkan dari istrinya sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan 2210
hadis. Ya, 2210 hadis. Terus yang menakjubkan lagi begini. Kanat tasumu ad-dahra. Aisyah itu setiap tahun itu selalu berpuasa. Masya Allah. Setiap tahun berpuasa. Ini perlu dibuat contoh bagi kaum hawa ini. Para ibu-ibu, para santri, setiap tahun itu Aisyah itu berpuasa. Matat sanata sab'in khamsina wa dufinat bil baqi'i. Aisyah itu meninggal pada umur 57 dan disemayamkan di kota Baqi, ya, dan disemayamkan di kota Baqi. Itu ya, kita perlu mencontoh Aisyah. Ya, kita semua kaum hawa, kaum perempuan, para santriwan, para ibu-ibu ini perlu mencontoh ini. Orang yang betul-betul bisa menjaga sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-faqihata, insyaallah. Dia termasuk orang yang punya derajat, yaitu orang yang sangat memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Aisyah, istri Rasulullah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Samah radhiallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya lil mu'minin amin. Demikian untuk ngaji hadis kitab Bulughul Maram dengan sarannya yaitu Ibanatul Ahkam juz 1 Shahifah 48 sampai 52. Semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk kita bisa mengambil pelajaran dari kaum hawa, para terpelajar, para ibu-ibu semua belajar, yaitu memahami atau meneladani yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah binti Abi Bakrin, seorang istri Rasulullah yang meriwayatkan 2210 hadis dan termasuk orang yang ahli tirakat. Selama setahun dia selalu berpuasa. Kita semua termasuk orang-orang apabila menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, maka ibunya harus menjadi ibu yang solehah. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.